Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la mathila lahu wa la dhidda wa la nidda lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan ta'dilu jami'a sholawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi awalan wa usikum bitaqwallah ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa kunu ma'as shadiqin. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian agar senantiasa memperkuat kualitas takwa dan keimanan kita bersama. Dalam hal ketakwaan ini, mari kita kembali bersama untuk muhasabah, mengevaluasi, ngoreksi dan meneliti terhadap apa yang sudah kita lakukan. Mana yang sekiranya menjadi investasi kebaikan dan mana pula yang perlu kita sempurnakan. Sehingga dengan kesadaran melakukan kalkulasi, kita akan lebih bisa menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Melakukan mana yang pantas dan mana pula yang harus disempurnakan. Semoga kita bersama senantiasa mendapat ridho dari Allah dan termasuk muttaqin sejati. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam sebuah kisah pernah diceritakan ketika Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai khalifah oleh Raja Sulaiman bin Abdul Malik, beliau menangis, bahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa? Karena jabatan itu merupakan amanah berat yang harus dipikulnya. Beliau pun merasa manusia yang penuh dengan dosa di sisi Allah. Maklum, beliau termasuk orang yang zuhud dan merasa tidak pantas menjabat sebagai khalifah, walaupun itu merupakan hasil tunjukan raja dan semua orang yang hadir untuk menyetujuinya. Perlu diketahui, beliau ini termasuk seorang khalifah yang menolak fasilitas kendaraan dinas berupa seekor kuda yang bagus berikut kusirnya. Bahkan kabarnya kendaraan tersebut justru malah dijual dan uangnya dimasukkan ke kas negara atau baitul mal. Karena beliau seorang khalifah, maka beliau memerlukan dan mencari seorang untuk dijadikan sebagai penasehat pribadinya. Bagaimana caranya? Beliau ternyata mempunyai cara sendiri yang unik. Apa itu? Ternyata di luar nalar dan akal yang sehat. Secara diam-diam
beliau Umar bin Abdul Aziz sengaja mengangkut sebuah batu besar lalu diletakkan di tengah jalan. Kemudian beliau menunggu dan mengawasi batu tersebut sambil bersembunyi dan memperhatikan di atas teras rumah. Beliau memperhatikan batu itu dari pagi sampai menjelang malam. Memang namanya jalan di tengah banyak orang yang lalu lalang dan melintasnya. Namun ternyata dengan adanya batu yang besar itu, tidak serta-merta orang itu mau peduli, bahkan membiarkan dengan begitu saja. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Namun pada suatu hari ternyata ada seorang anak muda melewati batu yang diletakkan Abdul Aziz di tengah jalan tadi, namun hanya sekilas melihat, memperhatikan, tapi tanpa apapun, justru diam begitu saja. Tak lama kemudian ada lagi anak muda yang melintasi batu itu, namun dengan kondisi yang sama dengan pemuda sebelumnya, bahkan justru menggerutu. Wah, keterlaluan orang ini. Masa batu begitu besar diletakkan di tengah jalan? Bisanya cuma mengganggu saja ini. Ternyata menjelang malam ada seorang kakek-kakek tua yang membawa gerobak melewati batu besar itu. Kemudian kakek-kakek itu berbicara, "Loh, Masya Allah, ya Allah, ada batu besar di tengah jalan. Jika tidak saya pindahkan batu ini, padahal hari sudah menjelang malam, saya khawatir batu ini justru membuat bahaya kepada orang lain." Lalu kakek tua itu dengan susah payah memindahkan batu tersebut ke dalam gerobaknya untuk dibawa ke tempat yang lebih aman agar tidak mengganggu orang yang lewat. Lah melihat kakek tua semacam itu, akhirnya Umar bin Abdul Aziz dengan mantap mengangkat kakek tua itu untuk dijadikan sebagai penasihatnya. Begitulah kisahnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tentu Umar bin Abdul Aziz melakukan hal itu semua dengan tujuan untuk mencari penasehat yang dinilai baik dan cocok. Di samping itu juga memberikan contoh kepada kita terhadap hal apapun yang harus dilakukan ketika mencari seseorang dalam memberikan kepercayaan, apalagi untuk menjabat, adalah harus dengan kriteria utamanya akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Kakek tua tadi itu merupakan sebuah contoh yang mempunyai akhlak, kebijaksanaan dan kepribadian yang bagus dibandingkan dengan dua pemuda yang hanya sekedar lewat tanpa peduli, bahkan ada yang menggerutu tanpa solusi. Oleh karena itu bukan hanya kepandaian saja yang dibutuhkan, lebih dari itu akhlak, kepedulian, kebijaksanaan itulah yang lebih diharapkan dan diutamakan. Semoga bermanfaat. Inna ahsanal kalam wa abyanan nidham kalamullahil malikil alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.